Assalamualaikum teman-teman, welcome to Alisa Channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang gejala awal stroke, jenis-jenis stroke, dan pencegahannya nih teman-teman ya. Menurut aku ini penting banget dan menarik banget buat kita bahas. Kita harus tahu ya, karena banyak banget sekarang yang terkena stroke itu di usia muda teman-teman ya. Jadi paling enggak kalau kita tahu gejala jenis-jenis stroke dan pencegahannya itu, kita bisa meminimalisir terjadinya penyakit tersebut ya teman-teman. Nah yang pertama, sakit kepala nih teman-teman. Sering ya misalnya sakit kepala doang, minum-minum biasa, tapi kalau nyerinya ini terus berulang dan semakin parah, apalagi menimbulkan rasa mual dan pengen muntah ya teman-teman. Nah ini sebaiknya teman-teman harus periksa ke dokter ya. Kalau dibiarkan itu bisa kehilangan kesadaran loh teman-teman, bahaya banget ya. Ini salah satu gejala penyakit stroke juga nih teman-teman, sakit kepala. Jangan dianggap remeh ya teman-teman, karena bisa fatal kalau misalnya telat, seperti itu teman-teman. Selanjutnya nih, sulit berbicara ya. Sulit berbicara juga gejala awal stroke nih teman-teman, yang bisa menyerang panca indera. Salah satunya mulut ya. Kalau misalnya ada teman kita, saudara, tetangga ya, nah kesulitan berbicara, nah kita harus infoin nih, wah jangan-jangan ini bisa gejala awal stroke gitu. Yang selanjutnya nih teman-teman, lumpuh pada anggota tubuh tertentu. Nah, pada stroke ringan, kelumpuhan biasanya menyerang salah satu nih, misalnya wajah aja, kaki aja, tangan aja, tapi jangan dianggap remeh ya teman-teman. Nah, kalau kita menemukan gejala tersebut ya di keluarga, teman atau saudara ya di sekitar kita, kita harus buru-buru nih segera datang ke IGD supaya mendapatkan penanganan yang lebih maksimal ya teman-teman. Karena kalau stroke telat itu bahaya. Yang biasanya bisa sembuh ini malah bahaya. Nah, kita bisa melakukan tes ringan nih teman-teman di rumah. Coba kita gerakin kaki dan tangan secara bersamaan. Nah, untuk mengetahui apakah anggota tubuh kita bergerak dengan baik atau enggak. Nah, selain itu juga senyum teman-teman. Kita senyum, nah kita bisa tahu nih ada area yang kaku enggak nih di wajah kita. Seperti itu ya teman-teman. Dan senyum juga bisa menarik energi positif teman-teman. Jadi harus sering-sering senyum lah ya gitu. Jadi bagus banget ini buat melatih juga. Nah selanjutnya nih, gangguan penglihatan. Gejala awal stroke juga ini teman-teman. Bisa dimulai dengan gangguan penglihatan ya. Kalau mata kita tiba-tiba buram atau gelap ya tiba-tiba, nah kita harus warning nih teman-teman. Kita harus periksa ke rumah sakit ya, ke dokter. Ini kenapa gitu ya. Bisa jadi ini gejala awal stroke teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas nih jenis stroke dan penyebabnya, supaya kita lebih tahu lah ya, jangan awam-awam banget soal ini ya. Nah yang pertama teman-teman, stroke ischemic. Nah ini terjadi ketika otak kita tersumbat teman-teman ya, atau penyempitan karena pembekuan darah. Ini biasanya stroke ringan ya, karena ada penyumbatan seperti itu. Nah yang ini nih yang bahaya teman-teman, stroke hemoragik. Nah ini tuh karena pecah pembuluh darah teman-teman, ada kebocoran. Nah ini biasanya karena stroke berulang ya teman-teman ya. Jadi pembuluh darahnya udah rentan. Ini bisa mengancam nyawa, jadi bahaya banget ya. Kalau kita nggak tahu, bahaya. Makanya kita perlu terus menggali informasi tentang ini ya. Nah ini teman-teman, cara efektif mencegah stroke di usia muda. Ini bagus banget kita tahu supaya meminimalisir terjadinya stroke di usia muda ya teman-teman ya. Nah untuk mencegahnya nih teman-teman, menjaga kestabilan tekanan darah. Karena tekanan darah tinggi faktor yang melipat gandakan resiko stroke teman-teman. Kalau bisa nih ya, kita pertahankan tekanan darah kita ya di antara 120/80 teman-teman. Mumpung masih muda ya, jadi kita bisa kelola dengan baik ya, dari pola makan, pola hidup sehat, seperti itu ya teman-teman. Dan juga harus kita sering memantau ya tekanan darah kita, supaya kita tahu ya, oh kalau tinggi kita harus turunin, kalau terlalu rendah juga kita harus naikin juga. Nah gitu teman-teman, bisa dengan mengelola stres nih gitu ya. Selanjutnya nih, bisa juga dengan kurangi asupan garam ya teman-teman. Terus juga konsumsi sayur dan buah. Dan kalau bisa banget ini, tapi ini harus ya teman-teman untuk kedepannya, yang sudah merokok dikurangi dan diberhentikan. Nah ini karena rokok itu bahaya banget untuk
terjadinya nanti tuh penyakit-penyakit berat ya teman-teman ya. Bukan sekarang kita rasain tapi nanti gitu. Jadi lebih baik kita menghindari yang namanya rokok. Selanjutnya nih, turunkan berat badan berlebih. Karena obesitas ya meningkatkan seseorang terkena stroke nih teman-teman ya. Jadi harus banget menjaga lah ya kelebihan berat badan. Kalau sudah kelebihan berat badan ya diturunin lah teman-teman supaya risiko itu bisa diminimalisir ya. Nah, rutin berolahraga. Ini rutin ya teman-teman, bukan olahraga berat terus nggak olahraga, itu nggak bagus juga ya. Jadi kita harus rutin berolahraga, nggak usah yang berat-berat teman-teman. Berjalan di rumah juga bisa ya. Terus juga bergabung dengan komunitas olahraga bersama, apa namanya tuh, senam gitu ya. Jadi happy, banyak senyum, banyak tertawa, banyak gerak tangan, peredaran darah juga lancar. Nah ini bagus banget untuk kesehatan. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau udah terkena diabetes, nah kita obati nih teman-teman. Paling enggak gini ya, menjaga kadar gulanya jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi bisa merusak pembuluh darah dari waktu ke waktu, akhirnya bisa menimbulkan stroke tersebut teman-teman. Ya, karena bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan darah, nanti bisa tersumbat ya, jadi bisa stroke ringan. Ini bahaya banget. Nah, jalani pola makan sehat, olahraga, dan konsumsi obat-obatan yang untuk menjaga gula darah itu yang dokter sarankan ya. Kita harus konsultasi juga ya, bagusnya berapa ya, supaya tidak terjadi hal yang buruk ya. Nah ini teman-teman yang tadi aku bahas ya, berhenti merokok. Karena apa sih teman-teman? Karena rokok itu bisa mempercepat pembentukan gumpalan darah teman-teman dengan cara yang berbeda. Nah darah yang mengental akan meningkatkan jumlah penumpukan plak di arteri. Nah ini bahaya banget teman-teman. Nggak sadar sih numpuk nanti di atas 50 atau 55 tahun ke atas. Nah ini baru berasa nih ya, ke badannya itu nggak enak. Karena itu tadi teman-teman, jadi darahnya itu nggak lancar ya. Jadi dia menggumpal. Nah ini bisa beresiko stroke juga ya, dan penyakit-penyakit berat lainnya. Kita harus sadar untuk kesehatan di masa yang akan datang teman-teman, bukan sekarang. Nah mencegah stroke ini adalah langkah penting yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sejak dini ya teman-teman. Beraktivitas fisik, menjalankan pola hidup sehat, dan bisa dilakukan supaya tidak mengalami stroke di usia muda ya. Nah itu tadi teman-teman pembahasan kita, belajar bersama ya, saling menginformasikan supaya kita bisa mencegah stroke sejak dini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.